Jika kakakmu sedang sekarat dan hanya organ tubuhmu lah yang cocok untuk disumbangkan, dia membutuhkan ginjalmu untuk kelangsungan hidupnya esok hari. Maukah kau memberikannya? Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi barengan aku Caca. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah kembali lagi klik channel ini. Aku doakan semoga kalian semuanya sehat, panjang umur, dan berlimpah rezekinya. Video aku kali ini, aku akan menceritakan alur dari film My Sister Keeper. Film ini dirilis di 2009 lalu. Udah ada yang pernah nonton belum? Kalau belum, pantengin terus, jangan kemana-mana. Dan buat kalian juga yang baru datang di channel aku ucapin selamat datang. Jangan lupa subscribe ya. Film ini menceritakan tentang seorang anak bernama Anna Fisgra yang menuntut ibu kandungnya karena dia sudah tidak mau lagi tubuhnya dimanfaatkan untuk suku cadang kakaknya yang kebetulan menderita kanker. Pagi itu, Anna mulai menjual kalungnya agar dia bisa mendapatkan uang untuk dapat menyewa pengacara. Sesampainya di rumah, Anna melihat ibunya sedang memasak yang dibantu oleh adiknya yang kebetulan juga tinggal di situ. Dia bekerja paruh waktu. Namanya Kelly. Ibunya Anna sendiri bernama Sarah. Dia juga dulunya seorang pengacara, tapi terpaksa harus berhenti dari pekerjaannya karena dia harus mengurus kakaknya Anna, yaitu Kate, yang menderita kanker. Ayah Anna menceritakan bahwa hidupnya sangat bahagia, bahkan nyaris sempurna. Dia memiliki rumah yang besar, istri yang cantik, anak-anak yang pintar. Tapi semua itu seperti ada yang kurang. Ketika ada satu anaknya yang harus menderita seumur hidupnya. Setelah pulang sekolah, Anna yang ditemani oleh Jesse kakaknya mendatangi seorang pengacara. Dia adalah Camille Alexander, seorang pengacara terkenal yang 90% kasusnya diselesaikan dengan kemenangan. Di sana dia mengatakan dia sudah tidak mau lagi diambil ginjalnya. Dia juga memberikan beberapa bukti tentang bagian tubuh apa saja yang sudah pernah diambil. Namun Anna mengatakan bahwa dia hanya memiliki uang $700 untuk menyelesaikan kasusnya ini. Sang pengacara itu sempat bertanya, apakah kamu yakin karena yang dilawan adalah ibunya sendiri? Namun Anna bersikeras akan tetap menuntut ibunya. Sarah menceritakan awal mula bencana yang terjadi di keluarganya. Pada suatu pagi, anaknya yang masih kecil menangis. Dia adalah Kate kecil. Setelah dicek, ternyata di punggung Kate banyak terdapat bercak kemerahan. Kemudian Sarah membawanya ke rumah sakit. Dan dokter menyarankan agar dilakukan pemeriksaan ke dokter onkologi. Dokter onkologi mengatakan bahwa Kate menderita leukemia. Dan dia harus segera mendapatkan sumsum tulang belakang. Sarah dan suaminya sangat sedih. Hingga suaminya mengatakan bahwa mungkin saja dokternya salah. Namun Sarah mengatakan bahwa dia tidak ingin Kate mati. Dan dia akan melakukan apapun demikian. Jesse mengatakan malam itu Kate sakit parah. Hingga Kate harus dilarikan ke rumah sakit. Dan dia pun langsung dirawat. Dia mengatakan bahwa sebenarnya keluarga ayahnya ini orang kaya. Dan mereka hanya bertemu pada saat-saat penting saja. Kemudian dokter mengatakan bahwa kondisi Kate semakin memburuk. Tidak hanya leukemia saja yang dia derita, namun ginjalnya pun sudah tidak berfungsi. Sarah juga menceritakan awal mula kenapa dulu Anna dilahirkan dengan proses bayi tabung. Dokter mengatakan tidak ada sumsum tulang belakang yang cocok untuk Kate. Tidak juga Jesse adiknya. Kemudian dokter menyarankan untuk dilakukan proses bayi tabung karena darah tali pusar dari saudara kandung bisa digunakan untuk menyembuhkan leukemia. Dan dengan bayi tabung, itu semua bisa dikontrol. Pagi itu Sarah yang berada di rumah sakit mendapatkan surat dari pengadilan atas laporan Anna. Sarah pun marah-marah pada Anna, hingga Sarah menampar pipi Anna. Kemudian Sarah menghubungi suaminya yang kebetulan bekerja sebagai pemadam kebakaran. Malam harinya, Anna mengatakan kepada ibunya, "Ma, aku nggak mau lagi nyumbangin organ tubuhku untuk Kathy. Aku nggak mau ginjalku diambil. Aku mau hidup normal, Ma. Anak Mama tidak hanya Kathy aja, tapi aku juga anak Mama. Dan aku juga penting, Ma." Dan Anna pun berlalu, meninggalkan mereka. Mendengar perkataan dari Anna, ayahnya sangat sedih. Dan pagi harinya, dia mengajak Anna untuk datang ke kantornya.
Di kantor ayahnya, Ana disambut sangat baik oleh teman-teman ayahnya. Tapi tidak lama ternyata ibunya Ana menyusul ke kantor. Dia menanyakan, bagaimana? Apakah kamu sudah merayu Ana? Kata suaminya, merayu bagaimana? Ana itu sudah besar. Kita sudah tidak bisa lagi mengatur-ngaturnya. Kemudian ibunya mengatakan bahwa, oh, jadi kamu sekarang ada di pihak Ana. Dan ayahnya menjawab, ini bukan soal berpihak ke siapa. Tapi Ana juga anak kita. Keesokan harinya, Sarah mendatangi pengacara Alexander. Dia mengatakan bahwa, kenapa kamu membela Ana? Ana itu masih di bawah umur. Dia anakku, dia masih tanggung jawabku. Dan di sini kamu tidak akan mendapatkan uang. Kemudian Alexander menjawab bahwa, di sini bukan soal uang. Di sini soal rasa sakit. Dan Ana berhak untuk menolaknya. Dia berhak untuk tidak diambil ginjalnya. Coba kalau kamu jadi Ana. Efek samping dari pengambilan ginjal itu akan sangat banyak. Dan itu akan berpengaruh seumur hidupnya. Suatu hari, Sarah mengatakan kepada Kate, bangun nak, ayo bergerak agar kamu cepat sehat. Kemudian tiba-tiba Kate menjawab dengan menangis. Aku capek, Ma. Aku sakit. Kepalaku botak. Aku jelek, Ma. Aku gak secantik Mama. Tanpa pikir panjang, Sarah langsung menggunduli rambutnya. Dan mereka semua pun terkejut. Akhirnya sidang pertama pun digelar. Sarah dan juga pengacara Alexander bertemu dengan Hakim Joanna. Hakim menanyakan mengapa mereka bersikeras untuk tetap melanjutkan sidang ini. Dan masing-masing dari mereka pun memberikan alasannya. Kemudian Hakim Joanna mengatakan dia ingin bertemu dengan Ana secara langsung. Kemudian Hakim Joanna bertemu dengan Ana. Dia menanyakan kepada Ana, apakah kamu tidak menyayangi kakakmu sampai kamu tidak mau mendonorkan untuk kakakmu? Kemudian Ana menjawab, aku sangat menyayangi kakakku, tapi aku juga ingin menjadi seorang cheerleader, dan aku tidak mungkin menjadi cheerleader hanya dengan satu ginjal. Dan akhirnya sidang ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan. Malam harinya di rumah sakit, Sarah diberitahu oleh pihak rumah sakit bahwa sebaiknya Katie dibawa pulang saja. Karena keadaannya semakin memburuk, dan saat ini sudah tidak ada lagi donor untuk Katie. Mengingat pengadilan belum memutuskan terkait kasus ini, jadi sebaiknya Katie dibawa pulang saja. Namun Sarah tetap bersikeras untuk melanjutkan perawatan Katie. Sarah mengatakan bahwa jika Katie dibawa pulang, maka dia akan mati. Jadi sebaiknya Katie di rumah sakit saja untuk mendapatkan perawatan. Sarah juga mengatakan bahwa dulu Katie mendapatkan obat dalam bentuk lain dari Tuhan, yaitu seorang laki-laki tampan bernama Tyler. Pada saat itu, Katie sangat merasa senang. Dia seperti mendapatkan semangat hidup baru. Mereka bertukar telepon, mereka kemudian pergi hangout. Pada saat itu, kesehatan Katie semakin membaik. Taylor sangat perhatian kepada Katie. Dan Taylor ini juga sebenarnya menderita kanker. Namun, saat ini dia sedang menjalani rawat jalan. Taylor sering sekali mengunjungi Katie untuk memberikan semangat kepada Katie. Hingga pada akhirnya, Katie pun diizinkan untuk menjalani rawat jalan. Dan mereka pun sangat bahagia. Keluarga Katie sangat mendukung hubungan mereka. Hingga pada suatu hari, keluarga Katie menemani Katie untuk mencari sebuah gaun pesta. Karena Katie diajak oleh Tyler untuk pergi ke pesta dansa. Malam itu pun tiba. Tyler yang sudah datang menjemput Katie terlihat sangat tampan. Begitu juga dengan Katie. Dia terlihat sangat cantik mengenakan gaun pestanya. Sebelum mereka pergi ke pesta, keluarga mereka pun mencoba untuk mengabadikan momen tersebut. Ayahnya juga terlihat sangat terharu melihat Katie bahagia. Dan kemudian mereka berangkat untuk pergi ke pesta dansa. Di pesta dansa, mereka sangat bahagia dan mereka sangat menikmati pesta tersebut. Hingga akhirnya, mereka pun pergi ke suatu tempat dan sudahlah. Namun setelah malam itu, Katie kontrol ke rumah sakit, dan di rumah sakit ternyata Katie dan ibunya bertengkar hebat. Katie mengatakan bahwa Taylor menghilang, padahal mereka baru saja tidur bersama. Kemudian mereka menanyakan Taylor ke pihak rumah sakit, dan mereka mengatakan bahwa Taylor sudah meninggal, dan mereka pun sangat sedih.
Sejak saat itu, keadaan Katie sangat memburuk. Dia selalu teringat mengenai Taylor. Hingga suatu malam, ketika Jessie pulang ke rumah, ayahnya mengatakan kepada Jessie bahwa keadaan Katie semakin memburuk. Dan ia pun langsung diajak ayahnya ke rumah sakit untuk menjenguk Katie. Di sisi lain, Kelly yang melihat kakaknya terus-terusan bersedih, kemudian dia coba membujuk kakaknya agar mencoba untuk mengikhlaskan Katie. Namun Sarah bersikeras, dia tidak mau dan dia akan terus berjuang hingga titik darah penghabisan. Sementara di rumah sakit, Katie terus-terusan mengigau bahwa dia ingin pergi ke pantai. Dia terus-terus menyebut nama pantai. Kemudian pagi harinya, ayahnya mencoba untuk mengkonsultasikan hal ini kepada dokter. Dokter mengatakan, tentu saja ini tidak akan di-cover oleh asuransi. Namun aku bisa membantumu. Dengan syarat, kamu harus sampai di rumah sakit sebelum jam 7 malam. Katie dan ayahnya pun segera pulang. Di rumah mereka mempersiapkan apa saja yang akan mereka bawa ke pantai. Namun ternyata Sarah tidak menyetujui keputusan suaminya ini. Mereka malah justru bertengkar, karena Sarah menganggap dengan mengeluarkan Kate dari rumah sakit atau membawa Kate ke pantai, itu sama saja dengan membunuhnya. Namun pandangan ayahnya berbeda dan mereka pun akhirnya bertengkar, hingga mereka pun berucap akan bercerai. Sesampainya di pantai, Katie dan keluarganya sangat bahagia. Mereka bermain air, bercengkrama, hingga tiba-tiba Sarah dan adiknya pun datang menyusul mereka. Sarah pun langsung memeluk Katie, dan Katie merasa semakin bahagia. Sepulang dari pantai, Katie pun kembali ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Wajahnya terlihat sangat bahagia. Beberapa hari kemudian, sidang pun kembali digelar. Satu persatu, para dokter yang merawat Anna memberikan kesaksian. Mereka menjelaskan kepada hakim tentang tindakan apa saja yang sudah dilakukan kepada Anna untuk membantu Katie. Hingga tiba giliran pengacara Alexander bertanya kepada Sarah. Pertanyaan pun dimulai dengan, coba tunjukkan dengan jarimu seberapa besar jarum yang disuntikan kepada Anna untuk mengambil tulang sumsumnya. Kemudian Sarah menjawab, kalau dilihat dari sudut pandang Anna, ini memang tidak adil karena sangat merugikan dan menyakitkan Anna. Tapi Kate adalah kakaknya Anna. Dan di sini Anna masih di bawah umur dan Anna masih belum dapat mengambil keputusannya sendiri. Jadi dia harus mendukung keputusanku dan Anna harus membantu Katie. Lantas pengacara Alexander bertanya, lalu siapa yang mendukung Anna? Dan Sarah pun terdiam. Hingga tiba giliran Sarah bertanya kepada Anna, Anna, kenapa kamu sudah tidak mau membantu kakakmu lagi? Dan kenapa kamu sampai tega menuntut? Kemudian Anna teringat tentang peristiwa malam itu ketika dia melihat Katie sedang sangat kacau. Bahkan Katie mengatakan bahwa ia ingin segera bertemu dengan Taylor. Jessie yang sejak awal tidak suka melihat keluarganya saling berseteru, tiba-tiba dia berteriak. Dia mengatakan kepada Anna, Anna, kamu jujur saja. Kemudian Anna menjawab, tapi kita sudah berjanji, Jessie. Kemudian hakim meminta Anna untuk mengatakan yang sejujurnya. Anna pun menceritakan pada saat dia di rumah sakit dan pada saat Katie merasa kesakitan, dia minta tolong kepada Anna. Anna, maukah kau membantuku? Kemudian Anna menjawab, tentu saja kak. Aku meminta tolong agar kamu membiarkan aku pergi. Dan Anna pun langsung menangis. Kemudian Anna melanjutkan, Katie juga pernah memintanya untuk tidak lagi membantunya. Katie juga menyuruh Anna mengatakan kepada ibunya bahwa dia ingin menjadi cheerleaders, agar ginjalnya tidak diambil untuk Katie. Mendengar itu semua, Sarah mengatakan, tidak, itu tidak mungkin.
Kemudian suaminya berkata, "Itu benar, Sarah. Kate sudah mengatakan itu sejak dulu. Hanya saja kau tidak pernah mau mendengarnya." Kemudian sidang pun ditunda karena hakim ingin menanyakan langsung hal ini kepada Katie di rumah sakit. Sore itu, seluruh keluarga berkumpul di rumah sakit. Kemudian Katie meminta maaf dan berpamitan kepada anggota keluarga satu persatu. Dan dia juga meminta kepada mereka untuk meninggalkan ruangan Katie karena Katie hanya ingin berdua bersama ibunya. Setelah keluarganya pulang, Katie menunjukkan sebuah diari milik Katie. Di sana banyak sekali terdapat foto-foto, momen-momen penting saat Katie masih kecil hingga saat ini. Kemudian, Katie berkata kepada ibunya, "Ma, Mama ingat nggak waktu dulu aku mau berkemah? Setiap kali aku naik bis, aku merasa ketakutan. Namun Mama mengatakan kepadaku agar aku selalu duduk di samping kaca. Dan kemudian Mama selalu duduk di belakangku, sehingga aku merasa bahwa Mama selalu ada dan melindungiku. Sekarang, saatnya Mama membiarkan aku untuk pergi sendirian. Gilirankulah yang harus duduk di belakang Mama dan melindungi Mama." Kemudian, Sarah pun menangis. Begitu juga denganku. Malam itu, Katie memeluk erat ibunya yang terus-terusan menangis karena harus merelakannya. Dan malam itu juga, Katie pergi untuk selamanya. Di akhir cerita, Anna menceritakan bahwa selepas kepergian Katie, ibunya, Sarah, kembali bekerja menjadi seorang pengacara. Dan setiap memperingati hari kelahiran Katie, kami sekeluarga berkunjung ke Montana, yaitu tempat di mana Abu Katie disemayamkan. Oke guys, itu tadi alur cerita dari film My Sister Keeper. Sedih banget ya guys, aku pun kayaknya masih ke bawah nih sampai sekarang sedihnya. Oke deh, terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk bantu aku dengan cara subscribe, kemudian like, jangan lupa bunyiin loncengnya ya, biar kalian selalu dapat notifikasi setiap aku update video baru. Tonton video aku selanjutnya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!